Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi tentang ancaman terhadap negara dan upaya pemerintah. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Faiza Rashima Maulida dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad. Perkenalkan, nama saya Triana. Perkenalkan, nama saya Salma. Perkenalkan, nama saya Rizka. Perkenalkan, nama saya Lia Agustin. Salah satu ancaman yang akan kami bahas adalah ancaman korupsi. Mengapa korupsi disebut ancaman terhadap negara? Karena korupsi adalah tindakan yang biasanya dilakukan oleh warga sipil atau pejabat pemerintah negara dengan mengambil sebagian atau sedikit banyak uang negara yang masuk, sehingga negara mengalami kerugian dan berdampak pada perekonomian rakyat. Ancaman pertama yang berasal dari dalam negeri sendiri itu adalah korupsi. Seperti yang kita ketahui, jika di Indonesia sendiri masih banyak para pejabatnya yang memang menyalahgunakan kekuasaan mereka hanya demi mencari keuntungan semata untuk pribadi dengan para korupsi. KPK Firly Bahuri juga mengatakan korupsi merupakan ancaman nyata kedaulatan negara pada suatu bangsa. Pernyataan itu dia sampaikan saat memperingati Hari Penegakan Kedaulatan Negara yang jatuh pada 1 Maret. Dia mengatakan melihat betapa destruktifnya korupsi terhadap suatu negara dapat kita simpulkan bahwasannya korupsi adalah ancaman nyata kedaulatan negara suatu bangsa. Ia mengatakan korupsi merupakan kejahatan kemanusiaan nyata yang dampaknya dapat menghancurkan tujuan negara suatu bangsa. Banyak orang juga beranggapan korupsi merupakan ancaman yang mematikan melebihi narkoba dan aksi teroris. Korupsi telah menghancurkan negeri ini tidak hanya di bidang perekonomian, tapi seluruh aspek di kehidupan masyarakat. Kemiskinan, pengangguran, dan masalah-masalah sosial lainnya terjadi karena kerasukan para koruptor melahap keuangan negara. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berupaya melakukan tindakan pemberantasan korupsi yang sudah menyasar pada lingkup masyarakat kecil agar negara Indonesia tidak mengalami kemerosotan di berbagai aspek dan di bidang karena dampak dari adanya korupsi ini sendiri. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi terdiri dari upaya pencegahan, upaya penindakan, dan upaya edukasi. 1. Upaya pencegahan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi adalah melalui tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan ini dimaksudkan agar masyarakat memiliki benteng diri yang kuat guna terhindar dari perbuatan yang mencerminkan tindakan korupsi di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Upaya pencegahan tindakan korupsi dilakukan oleh pemerintah berdasarkan nilai-nilai dasar Pancasila agar dalam tindakan pencegahannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Adapun tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melakukan upaya pemberantasan korupsi wilayah negara Indonesia diantaranya penanaman semangat nasional, melakukan penerimaan pegawai secara jujur dan terbuka, himbauan kepada masyarakat, pengusahaan, kesejahteraan masyarakat, dan pencatatan ulang aset. 2. Upaya penindakan. Upaya penindakan dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap pelaku tindakan pidana korupsi. Dalam pelaksanaan upaya penindakan korupsi, pemerintah dibantu oleh sebuah lembaga independen. Tindakan yang dilakukan oleh KPK semenjak KPK berdiri pada tahun 2002 membuahkan hasil yang dapat disebut sebagai hasil yang memaksimalkan upaya penindakan yang dilakukan oleh KPK terhadap tindakan pidana korupsi merupakan upaya yang tidak main-main dan tidak pandang bulu. Siapapun yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi akan ditindak oleh lembaga independen. Ini tanpa terkecuali. Dalam melaksanakan tugasnya, KPK membutuhkan peranan lembaga peradilan dalam menegakkan keadilan di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Tentunya pelaksanaan proses peradilan dilakukan sesuai dengan mekanisme sistem peradilan di Indonesia dan berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku. Penindakan yang dilakukan pemerintah melalui KPK terhadap pelaku tindak pidana korupsi dimaksudkan agar memberikan efek jera kepada para pelakunya dan secara tidak langsung memberikan shock terapi pada orang-orang yang berniat untuk melakukan tindak pidana korupsi, baik itu di dalam pemerintahan maupun di dalam kehidupan sehari-hari. 3. Upaya edukasi. Upaya edukasi yang dilakukan pemerintah dalam usahanya untuk memberantas korupsi adalah upaya yang dilakukan melalui proses pendidikan. Proses pendidikan di Indonesia dilakukan dalam 3 jenis, yaitu pendidikan formal, informal, dan non-formal. Melalui proses edukasi masyarakat diberikan pendidikan anti korupsi sejak dini agar masyarakat sadar betul akan bahaya korupsi.
bagi negara khususnya negara Indonesia. Selain itu, melalui edukasi yang diberikan oleh pemerintah, peranan mahasiswa dalam pemberantasan korupsi juga dapat dimaksimalkan, sehingga para mahasiswa ini dapat memberikan contoh yang baik bagi adik-adiknya maupun bagi masyarakat umum terhadap cara pemberantasan korupsi dari dalam diri masing-masing. Upaya edukasi yang dilakukan oleh pemerintah juga termasuk sebagai upaya membangun karakter bangsa di era globalisasi untuk memberantas pertumbuhan budaya korupsi yang dapat merugikan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Mungkin ini saja materi presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.